Selamat pagi teman-teman semua yang ada di internet. Kita akan mulai web seminar dari Surya University yang berlokasi di Gading Serpong, Tangerang. Saya Ono Purbo. Kebetulan saya juga membantu di Surya University. Pada pagi ini kita akan membicarakan tentang bagaimana teknik supaya internet yang kita buat bisa menjadi murah. Bahkan kalau kita cukup pandai bisa gratis sehingga kita bisa internetan tanpa bayar. Oke. Kita tahu semua untuk kita bisa berinternet kita butuh sambungan ke internet. Yang paling sederhana menggunakan WiFi. Misalnya di laptop yang saya pegang seperti ini sudah ada WiFi-nya. Sayangnya di beberapa komputer, terutama yang lama, belum ada WiFi-nya. Jadi biasanya di komputer atau di laptop kita menggunakan USB WiFi seperti ini. Ini USB WiFi. Fungsinya sama dengan WiFi yang ada di laptop. Bedanya dia bentuknya USB. Akibatnya dari USB ini adalah sambil monitoring Twitter di sini, saya monitor menggunakan handphone saya supaya kalau ada yang nanya saya bisa jawab langsung di siaran ini. Oke. Jadi untuk menyambungkan ke internet paling sederhana kita menggunakan USB seperti ini. Tentunya kita bisa menambah panjang menggunakan kabel USB ini. Ujung satu lagi kita sambungkan ke komputer. Oke. Masalah dengan USB seperti ini maupun laptop adalah jarak. Karena peralatan wireless yang kita gunakan jaraknya hanya sekitar 50 meter, 100 meter kalau sedang untung. Tapi rata-rata didesain untuk sebuah ruangan saja. Jadi ya lumayan lah. Untuk menyambungkan buat jarak-jarak pendek masih lumayan. Oke. Di sisi lain, di sisi penyelenggaranya, di warnetnya atau di rumah atau di kampus atau di sekolah, kita bisa menggunakan router-router seperti ini. Ini routernya. Kebetulan banyak sekali router hari ini yang sudah dilengkapi dengan hotspot. Kebetulan router yang ini hotspotnya agak bagus, kelihatan antenanya ada 3, bukan 1 atau 2 seperti yang lain. Ini 3, ini bisa untuk kecepatan sampai sekitar 300 megabit per detik. Oke. Ini teknologi WiFi yang seri N, jadi 802.11n. Ini bisa sampai kecepatan sekitar 150 sampai 300 Mbps. Dia bisa multi input, multi output, oleh karena itu kecepatannya tinggi. Di sini kalau bisa dilihat ini agak susah kecil, tapi di sini ada sambungan ke internetnya dari sini. Jadi sambungan ke internetnya kita sambung dari sini. Kalau kita kebetulan modem-modem router-router seperti ini cukup berbaik hati. Sebetulnya di ujung sebelah kirinya itu ada colokan untuk USB. Jadi kalau kita punya modem untuk 3G, 3G, kita bisa sambungkan ke sini. Jadi kita punya pilihan dengan modem seperti ini, bisa menggunakan Speedy atau menggunakan 3G dengan modem seperti ini. Memang kadang-kadang si pembuat router ini biasanya tidak menyiapkan aplikasi untuk 3G. Oke. Jadi routernya bisa macam-macam, bisa Linksys, bisa TP-Link, apa segala macam. Kadang-kadang tidak menyiapkan untuk 3G walaupun ada USB-nya. Untuk itu kita perlu mengubah sistem operasi dari routernya. Paling gampang, coba cek ke dd-wrt.com. Saya ulang ya, dd-wrt.com. Kemudian masuk ke dalam DDWRT, cek apakah router kita bisa diganti sistem operasinya menggunakan DDWRT. Biasanya kalau routernya ada USB, sistem operasi DDWRT yang ada di situ biasanya sudah disiapkan untuk modem 3G juga. Jadi kita bisa tinggal colok modem USB 3G. Jadi kita bisa punya hotspot sederhana
menggunakan 3G, atau kita kalau beruntung ada Speedy di rumah, jadi kita bisa colokin dari modem Speedy masuk ke sini, jadi kita bisa langsung menggunakan Speedy juga. Oke. Saya akan cerita lebih lanjut tentang ini nanti. Oke, sekarang nih di sisi klien yang tadi yang kita lihat di sini, ini adalah sisi ISP-nya, providernya. Tapi kalau di rumah ya bukan provider sebetulnya. Ini di sisi providernya seperti ini. Di sisi klien kita bisa menggunakan USB Wi-Fi yang ini. Seperti kita jelaskan tadi, dengan USB Wi-Fi seperti ini jaraknya tidak terlalu jauh. Oke. Kalau mau agak jauh dan lebih bagus, mungkin sarannya menggunakan, saya harus cari tas saya. Mana tas saya? Oh, di sebelah situ tas saya. Oke. Terima kasih, Bapak Rino. Kalau jaraknya ingin jauh, tapi cukup reliable, sarannya menggunakan kabel LAN. Jadi yang ini tadi 50 meter aja. Jadi, supaya jaraknya lebih jauh, kita sambung kabelan. Ini kabelan bisa colok ke sini, kita sambungkan ke komputer yang kita gunakan. Nah, kabelan ini lumayan jaraknya dan cukup reliable. Kita bisa menarik kabelan ini untuk jarak-jarak sampai 100 meter. Oke, sampai jarak 100 meter kabelan ini. Nah, sekarang triknya, langganan Speedy, langganan internet 24 jam menggunakan modem ini mahal tanda kutip, karena harganya setiap bulan kalau unlimited paling murah kita harus bayar sekitar 200.000 rupiah. Ya mahal lah, untuk sebagian besar orang mungkin 200.000 rupiah setiap bulan lumayan mahal. Bagaimana caranya supaya 200.000 rupiah itu jadi murah? Ya dengan kabel seperti ini, sambungkan semua tetangga yang ada di sebelah kita. Misalnya kalau ada 5 tetangga disambung, berarti 200.000 rupiah bisa dibagi 5 rame-rame, dibagi 6 dengan kita juga. Kalau kita bagi 5, 200.000 rupiah, jadi satu tetangga bayarnya 200 bagi 5, 40.000 rupiah. Kurang ya? 40 kali 2, iya betul, 40.000 rupiah. Kurang ya? Salah ya? Bener. 40.000 rupiah. Nah, bayangkan kalau kita bisa menyambungkan satu RT yang jumlah rumahnya mungkin sekitar 20 rumah, jadi setiap rumah bisa 10.000 rupiah. Itu jadi keren lagi. Bayangkan kalau kita bisa menyambungkan satu RW yang mungkin ada sekitar 100 rumah, satu rumah jadi 2.000 rupiah saja. Cuman dengan kabelan ini nggak mungkin satu RW. Bukan nggak mungkin, lebih sulit untuk satu RW karena jaraknya terlalu jauh kalau untuk satu RW. Jadi kita perlu nyambungkan beberapa kali kabelan seperti ini supaya kita bisa menyambungkan satu RW. Oke. Nah, kalau kita bisa nyambung satu RW jadi 2.000 rupiah atau 1.000 rupiah per tetangga, itu kurang ajar sih sebenarnya. Oke. Cuman kalau untuk jarak jauh, kita bisa modifikasi dari WiFi yang kita pegang ini. Jadi, karena kabel ini hanya berjarak 100 meter, kita bisa pakai USB WiFi ini untuk jarak jauh. Caranya gampang. Oke, saya ambil alat lain lagi. Nah, ini namanya pipa pralon, biasa dipakai untuk di rumah-rumah. Kalau kita instalasi toilet apa segala macam kayak pipa pralon ini ya, tapi jangan diisi barang toilet tadi. Ini pipa pralon ini dirancang khusus. Kalau kita lihat ini ukurannya hampir sekitar berapa ini? 40 sentian kurang lebih. Oke. Sampai sini titik ini sekitar 20-25 cm. Ini dilapis sama aluminium foil. Fungsinya itu kira-kira supaya sinyal radio tidak tembus. Kalau kita lihat nanti di ujungnya, kalau kita bisa masuk ke dalam, di ujung di balik sini itu juga aluminium foil. Jadi keseluruhan bentuk ini sebetulnya seperti kaleng susu, apa bentuknya agak aneh, kaleng tapi panjang gitu ya. Nah, di titik ini diberi lubang supaya USB ini bisa masuk, USB WiFi ini bisa masuk di ujung sebelah sini. Sekarang ukurannya,
ini jaraknya dari ujung belakang sekitar 5,2 cm. Saya ulang, 5,2 cm. Pralon yang kita gunakan adalah pralon 3 inci atau 10 lebih lah, 10 cm itu 3 inci. Jarak ini yang dikasih aluminium foil ini jaraknya 25 cm. Nah, konfigurasi ini cukup bagus kalau ini USB-nya kita masukkan ke dalam sini. Oke, ini USB sudah masuk, perhatiin keluar USB-nya di ujung sebelah sini. Oke, USB sudah masuk, kita sambungkan dengan kabelnya. Oke, bentar. Ya, kabel USB disambung, USB masuk ke dalam. Kita bisa lihat sederhana aja fungsinya. Jadi kabel sudah masuk, USB masuk ke dalam. Si sinyal radio akan ditangkap masuk ke sini semua, tidak bisa keluar, terperangkap ke dalamnya, tapi jadi lebih kuat daripada USB-nya ditaruh di luar. Kalau ini terjadi, ini sambungan ke komputer, si access point ini bisa ditembak pada jarak sekitar 1,5 kilometer. Jadi pada jarak 1,5 kilometer kita bisa menyambungkan ini. Yang normal hanya 100 meter, sekarang jadi bisa 1,5 kilometer jarak tembaknya. Oke, jadi si pelanggan bisa berada sekitar 1,5 kilometer dari si access point ini. Pada titik ini satu RW bisa kita tembak semuanya. Jadi kita bisa membuat RW net, RT RW net. Satu RT satu RW kita sambung. Jadi kalau satu RW kita sambung, kita berarti kalau tadi langganannya 200.000, satu RW ada 100 rumah, berarti satu rumah cukup membayar Rp2.000 saja buat internet. Kalau mau kurang aja, suruh bayarnya jangan 2.000 terlalu murah. Orang bayar parkirnya 2.000, kadang-kadang ke toilet juga bayar 2.000. Di mall-mall tuh yang bayar toilet 2.000 perak. Masa harganya sama dengan toilet, kan nggak lucu internet. Jadi suruh bayar agak mahal sedikit, suruh bayar 5.000 perak aja. Sisa duitnya buat siapa? Buat kita yang ngoperasiin ini gitu. Sekalian balik modal. Bayangin 5.000 perak kali 100, kan jadi berapa tuh? 5.000 kali 500.000 ya. 50.000 kali 500.000. 100 rumah. 100 rumah kali 5.000 perak, 100-500.000 kan? Jadi investasi RT/RW-net itu bisa balik modal dalam waktu 2 bulan. Keren kan? Keren, 2 bulan. Dan kita balik modal, sisanya jadi ini upah buruh minimum jadinya. Jadi kita dapat gaji Rp500.000 dengan cara itu gitu. Jadi kita sambung jarak 1 kilometer, kita sambungkan semua. Nah, ini keren, makhluk ini keren sebetulnya. Makhluk ini cukup keren. Nah, saya lagi nyari. Oh, ini dia. Makhluk ini keren banget karena ada USB-nya. Jadi misalnya kita nyambungnya pakai SPD dengan USB ini, tapi ini harus diganti dulu ya, sistem operasinya harus diganti. Sistem operasinya harus diganti dengan ini, apa sih namanya? Kalau yang bikin sudah jadi namanya DDWRT. Cuman kalau mau agak gila sedikit, kita ganti sistem operasinya menggunakan OpenWRT. Itu bisa diambil di openwrt.org. Bentuknya source code, harus dikompil dulu. Pingsan semua nanti urusannya. Tapi gampang kok, butuh waktu sekitar 20 menit buat bikin sistem operasi itu. Dikompil, kita bikin sistem operasi OpenWRT, bukan DDWRT yang sekarang. Nah, kalau kita pakai OpenWRT, di dalam sini kita bisa pasang macam-macam. Misalnya, kita bisa pasang sentral telepon dalam sini. Jadi, satu RT, satu RW bisa telepon gratis lewat internet yang kita buat sendiri. Kalau mau lagi kurang ajar lagi, kalau agak gila sedikit, kita bisa pasang namanya media server. Jadi kita pasang media server supaya bisa streaming video segala macam, lagu, foto segala macam dari server ini. Nah, media server yang biasa dipakai namanya mini UPnP atau mini DLNA kalau kita pakai OpenWRT. Jadi media servernya saya ulangi namanya mini UPnP atau mini DLNA, bukan atau dan. Si mini UPnP fungsinya adalah untuk ngasih tahu ke semua jaringan bahwa saya media server. Mini DLNA fungsinya adalah pada saat si pelanggan masuk ke dalam mini UPnP, dia bisa nanya ke mini UPnP. Mini UPnP ada film apa aja di dalam situ, ada lagu apa aja di situ. Nah, kalau kita bisa tahu
film sama lagunya, nanti kita bisa putar film atau lagu di situ, di apa, di klien. Tentunya nggak mungkin kita pakai router ini, karena router ini memorinya cuma sekitar buat nyimpan lagu ya, nyimpan lagu sama film, nggak mungkin pakai router ini, karena memori motor ini cuma sekitar 36 megabyte. Jadi nggak mungkin dimasukin film di sini. Filmnya pakai hard disk. Hard disknya, ya udah cari colokan dulu. Sudah ada colokannya, sudah siap semua colokannya. Nah ini harddisknya kita cuma colok pakai ini aja, sederhana. Saudara-saudara udah tahu orang lihat harddisk USB? Nah ini namanya harddisk USB. Semua juga tahu, orang gila aja nggak tahu. Oke, kita tinggal colok di sini. Ini harddisknya, colok. Ini sambungkan ke sini, selesai. Oke. Jadi kita bisa punya bioskop tergantung harddisknya. Ikhlasnya naruh harddisk berapa? Kalau di rumah saya kebetulan harddisknya 1 tera. Isinya film sama lagu. Jadi enak banget buat nonton film, nonton lagu, enak sekali. Filmnya juga gila-gila semua ya. Bokep nggak ada ya. Jadi kalau dipasang bokep berapa nanti urusannya. Jadi ini filmnya film bagus. Terus terang aja banyak film-film di internet bajakan. Ini tidak baik ini sebenarnya, tapi nggak apa-apa, pura-pura baik aja. Jadi banyak film-film bagus seperti dari National Geographic, History Channel, Discovery Channel, bagus-bagus banget. Bisa kita ambil sebetulnya di internet walaupun tidak halal itu sebetulnya, tapi ya nggak apa-apa lah, demi kemajuan bangsa Indonesia yang itu saya halalkan sedikit. Kita bisa ambil, kita taruh di harddisk ini, jadi kita bisa nonton National Geographic, Discovery Channel segala macam dari internet. Konsekuensinya kalau dari internet tidak seperti televisi biasa. Kalau televisi yang berbayar itu ya, TV yang berbayar kan resolusinya nggak bagus, dia masih resolusi yang lama. Kalau yang di internet itu sudah HD semuanya. Jadi kita bisa nonton dengan alat seperti ini, dengan seperti ini kita bisa nonton. Nah, sekarang masalahnya. Masalah dengan makhluk yang ini, antenanya kecil. Ini antenanya kita lihat kecil. Ini antena kecil ini hanya bisa dipakai untuk internet jarak-jarak 100 meter, 200 meter. Jadi nggak mungkin pakai antena seperti ini untuk satu ruangan, satu RT, satu RW. Ini antena harus diganti kalau mau jarak jauh. Antenanya kita ganti dengan yang lebih gede. Ini kita cabut semua antenanya. Nah, ini cabut antenanya. Ini antena kecil, cuma buat satu ruangan aja. Ganti antena yang lebih besar, seperti ini. Wah, keren ini udah. Ini dari antena ini ada kabel coax, kita sambungin ke sini. Ini bisa diikat ya. Kira-kira cuma itu aja. Antena ini ada macam-macam antenanya. Antena yang saya pegang ini namanya antena sektoral. Oke, ada tipe antena yang lain omnidirectional. Bentuknya cuma pipa aja. Yang ini yang saya pegang sektoral, kelihatan agak, kalau dilihat dari dekat ini antenanya bukan antena yang bagus. Soalnya sudah pernah ditaruh di luar selama 5 tahun. Jadi sudah buduk dalam bahasa Sunda namanya. Ini antena buduk, sudah 5 tahun taruh di luar. Jam terbangnya sudah tinggi banget, jasanya sudah banyak banget untuk membuat kacau Republik Indonesia. Bagus yang ini. Nah ini kabel ini, jadi ini antena sektoral. Kabel yang ini kita biasanya nyebutnya kabel pigtail, tapi kalau di Glodok bisa bilang kabel pigtail. Tapi intinya ini kalau ada kabel coax. Berarti yang ini coaxnya warnanya warna coklat. Di coax pakai kayak teflon gitulah, bukan teflon, ini coax yang keras. Ini perhatiin ada coax yang kedua, ini warnanya hitam. Nah bedanya apa? Tapi saya kasih dulu ya, yang bagus yang coklat, harganya lebih mahal yang coklat, yang hitam lebih jelek. Sebaiknya kalau bisa dapat jangan pakai kabel yang ini. Kalau darurat kepaksa pakai kabel ini karena harganya murah. Yang ini RG58 butut, harga mungkin sekitar 70.000. Yang ini harga mungkin sekitar 120 ribuan. 120, kadang-kadang bisa sampai 170 ribu. Tergantung negosiasi, tergantung teman. Kalau kita berteman dengan orang-orang di Glodok, harga turun. Kalau kita jadi cuman pembeli aja, harga naik. Jadi harus berteman baik dengan orang di Glodok supaya harga turun semuanya. Ini RG warna hitam RG58. Ini biasanya bilangnya orang-orang kabel teflon, tapi sebenarnya bukan teflon. Ya pokoknya coax bagus lah, warnanya coklat. Ini bisa mahal. Nah sekarang seluruh barang ini kita sebutnya pigtail. Kalau dalam bahasa Indonesia buntut babi. Bahasa Inggrisnya pigtail. Tapi ngomongnya kalau ke Glodok jangan ngomong buntut babi, ntar bingung orang Glodok.
Jadi nyebutnya pigtail, tetap keren bahasa Inggris. Di ujung sebelah sini ini colokan SMA. Karena ini di routernya memang colokannya SMA semua. Ini colokan SMA untuk router. Di ujung satunya lagi ini colokan tipe N. Ini N-nya N laki-laki. Nanti ada, kalau di antenanya nanti N-nya perempuan. Ini N laki-laki. Jadi N male terus SMA. Seluruhnya pakai kabel pigtail. Oke. Ini masuk ke sini. Kalau kita lihat antena sektoral yang saya bawa, ini antena sektoral buatan pabrik. Tentunya kita bisa buat sendiri. Nah, ada contohnya. Lengkap lah ini mah. Seluruh gudang saya bongkar khusus buat hari ini. Ini antena sektoral buatan pabrik. Buatan pabrik. Buatan sendiri, kelihatan betapa jeleknya. Inti dari antena-antena sektoral ini sebenarnya cuma PCB seperti ini. Ini desainnya bisa kita ambil di situs saya, belajar.internetsehat.org/wiki. Masuk ke bagian wireless internet, ada desain ininya, bisa copy paste aja. Yang antena yang ini bisa untuk jarak sekitar, yang saya coba ini jaraknya sekitar 3-4 km. Jadi 1 RW udah lewat. Yang ini lebih dahsyat. Ini kemarin diuji coba sama teman-teman One DKI, ini jaraknya sekitar 15 km. Oke, jadi dari Jakarta sampai ke Tangerang kali ya, atau ke Bekasi lewat juga. Nah ini bentuknya cuma PCB. Ini desainnya bentuknya file JPEG gambar. Terus dengan file JPEG itu kita harus pergi ke tukang stiker, cutting stiker. Datanglah ke cutting stiker, minta dipotongin stiker, tempel stikernya di PCB. Jadi ini PCB-nya PCB ini ya, PCB tadi semuanya PCB awalnya. Ke cutting stiker, minta desainnya untuk dipotongin, tempel stikernya di sini, terus masukin PCB-nya ke verichloride. Verichloride supaya di etching, hilang PCB yang nggak diperluin hilang. Jadi kelihatan tadi ada yang tembaga, ada yang bukan tembaga di yang sebelahnya. Itu akan di etching pakai verichloride. Dah, jadi tinggal urusannya konektor buat nyambungin ke pigtail ini, konektornya. Di belakangnya ini kita pasangin plat aluminium. Plat aluminium kita pasang ini buat sebagai reflektornya. Sebetulnya plat aluminiumnya, antenanya yang depannya ini depannya antena reflektor. Di sini kita solder, di bagian tengah ini kita solder konektor N yang female, yang perempuan. Nah ini fungsinya supaya kita sambungin ke sini. Selesai. Jadi butuh waktu sekitar 30 menit buat bikin antena seperti ini. Keren kan? 30 menit. Jadi tadi yang ini juga 30 menit doang nih sebenarnya bikinnya. Jadi ini sudah coba ya, ini jaraknya sekitar 15 km-an aja. Jarak tembaknya 15 km-an dengan antena seperti ini. Nah, itu di sisi si base station. Masalah dengan antena seperti ini adalah kalau kita lihat belakangnya nggak ada sinyal. Sinyal akan ada di depan semua. Sekitar 120 derajat di depan dia sinyalnya semua. Jadi pelanggannya 120 derajat di depan dia. Untuk pelanggan yang lain di belakangnya dia, kita butuh 2 akses point lagi supaya totalnya jadi 360 derajat. Kira-kira kayak gitu. Atau pilihan lain, ganti antenanya jangan pakai sektoral, antenanya pakai omnidirectional yang bentuknya pipa. Itu 360 derajat langsung. Nah, masalahnya ini akses point seperti ini kalau taruh di atap lumayan juga nih. Nggak mungkin dong kabel internet modem 3G apa segala macam taruh di atap. Jadi nggak mungkin kayak gini kita taruh di atap. Ini saya sambungin ke modem 3G. Kita nggak bisa lihat. Ini nyambung, mau saya rana. Kirinya salah. Salah di. Kok nggak bisa masuk sih? Susah nyambung. Kenapa? Nyambung. Konfigurasi ini biasanya kita tidak taruh di atap. Jadi makhluk ini routernya taruh di dalam rumah, di bawah. Oke. Jadi biasanya yang ditaruh di atap adalah kita tarik kabel LAN ke tower. Kelihatannya tower. Biasanya kalau kita yang normal bukan tower yang dipakai. Yang normal biasanya pipa legend. Harganya 100.000 kalau satu length 1 6 meter 100 ribuan. Di ujungnya kita pasang akses point yang seperti ini. Seperti ini. Akses point ini kalau kita beli akses point ini harganya mungkin sekitar 500.000 barangkali kalau sekarang ya. 500.000 apa? Ya, 500.000. Biasanya antenanya kecil, ada antenanya kecil.
antena kayak giniannya ada kecil gitu ya, cabut ganti, buang, cabut ganti pakai antena ini. Oh, kayak gini. Itu ujung satu ini tergantung kita bisa sambungin ke antena omni yang bentuknya pipa atau antena sektoral seperti ini. Gitu. Nah, masalahnya antena access point seperti ini kalau ditaruh di luar, kalau kena hujan yang masalah, pasti korslet semua karena ini tidak dirancang untuk ditaruh di luar. Jadi biasanya kita para penjahat ini supaya biar nggak kena hujan, tidak korslet, caranya ke dapur. Di dapur banyak alat-alat yang bagus-bagus di dapur. Kita ke dapur, cari Tupperware. Dari Tupperware, masukin ini ke dalam Tupperware. Taruh di luar, aman. Tidak kena hujan, tidak korslet. Kena hujan jadi nggak korslet. Jadi Tupperware berfungsi banyak selain untuk makanan, juga untuk access point seperti ini. Taruh di luar. Tidak kena hujan ya, aman ya udah. Dah. Jadi konfigurasinya seperti ini kira-kira kurang lebih. Ada kayak ginian, ada antena seperti ini. Nah, ini masih pusing. Ini konfigurasi seperti ini biasa kita lakukan sekitar 10 tahun yang lalu. Jadi ini kisah 10 tahun yang lalu sampai 5 tahun yang laluan lah. Kira-kira konfigurasi seperti ini. Tapi sini sudah menjadi sejarah Republik Indonesia dengan konfigurasi yang tolol bodoh ini. Kita bisa bikin internet kemana-mana gitu. Nah, pada hari ini orang bule belajar pada bangsa Indonesia. Oh, rupanya supaya internetnya murah, pakaiin antena yang gede, sambungin ke access point. Orang bule kan kreatif. Indonesia juga kreatif sih, jangan khawatir. Nah, bikinlah dia produk-produk berdasarkan ide-ide geblek kayak gitu. Ini produk udah jadi semuanya. Kalau ini udah keren. Nah, yang ini dia bentuknya antenanya kayak gini mirip. Sebetulnya gainnya sama, kekuatan antenanya sama, gedenya kurang ajar. Jadi bentuknya mirip, gainnya sama, cuman si access point sudah masuk ke dalam situ. Jadi ini bukan cuma antena, ini sudah radio-radionya masuk ke dalam sini. Gitu. Jadi dia bukan cuma sekedar antena, radio ikut masuk. Sekarang sambungan ke radionya gimana? Kita bisa buka di sini. Nah. Buka. Jadi kalau kita lihat di sini ada colokan. Mau di zoom? Oke. Sudah di zoom? Soalnya ini gue nggak bisa lihat ya layar di situ hitam. Ini ada colokan LAN-nya. Oke, ini ada colokan LAN-nya. 1, 2, 3, 4. Di sini kita masukin. Gini. Jadi konfigurasi sekarang jadi berubah. Lebih sederhana lagi. Konfigurasi lebih sederhana lagi. Si router taruh dalam rumah, pakai ini router yang hitam, taruh dalam rumah, kemudian lewat kabel LAN ini kita bisa nyambung ke, nah ini si antena ini ditaruh di atas, di tower, oke, lewat kabel LAN ini aja, udah selesai. Jadi konfigurasinya lebih sederhana, router terus kita taruh di tower di atas. Oke. Ini kelihatan di sini sudah disiapin buat megangan towernya. Ini udah ada apa? Bentuk-bentuk yang buat pegang towernya. Tinggal kita ikat pakai tie wrap. Apa sih tie wrap bahasa Indonesianya? Ya itulah tie wrap lah. Kalau tanya orang kali tahu tie wrap. Jadi yang buat wrap yang plastik itu. Oke. Udah jadi sederhana kayak gini aja. Ini harganya hampir 1 juta ya. Tadi kalau pelanggan jangan suruh bayar 2.000 perak. Pelanggannya suruh bayar 5.000 perak aja. Jadi 1 juta 2 bulan udah balik, dapat duit 1 juta buat balik modal ini. Ini udah balik modal. Gitu caranya tekniknya. Udah. Di sini juga rada gila sebetulnya di sini. Di sini kalau kita lihat rada susah, rada kecil. Di satu buat sambungan kabelan, sebenarnya ada colokan kecil buat antena juga. Jadi antenanya bisa kita ganti sebetulnya. Di colokan kecilnya kita bisa sambungin ke si ini. Kita sambungin pigtail di sebelah sininya. Ini jadi ada sambungannya udah disiapin. Kita bisa ganti antena sebetulnya. Jadi antena yang aslinya bisa kita tidak pakai, dibuang aja, ganti pakai antena lain juga bisa, nggak masalah. Nah, sekarang itu semua yang barusan saya terangkan adalah di sisi providernya.
ISP-nya, kita bikin ISP kecil. Ngomong terus terang dulu ya. Itu kalau menurut undang-undang di Republik Indonesia, yang boleh bikin ISP cuma operator telekomunikasi. Ya, cuman karena alatnya murah, ya bangsa Indonesia bikin aja lah, cuma pakai aja lah besar. Paling juga Menkom Info yang pusing. Sekarang kita lihat di sisi pelanggan. Sisi pelanggan kita sudah di sisi pelanggan kita untuk jarak supaya jauh kita bisa pakai peralon seperti ini. Saya ulangin ukurannya. Ini sekitar 25 cm. Peralonnya adalah 3 inci. Kita masukkan USB ke dalam sini. Kita lihat enaknya dari mana ya? Udah kecil soalnya. Ini USB-nya taruh di pinggir dari nah itu kelihatan udah USB-nya kelihatan. Ini USB-nya. Yang saya tunjuk di USB-nya. Ini jaraknya adalah 5,2 cm dari belakang. Seluruhnya ini dikasih aluminium foil. Ujung dari sini, kalau kita lihat dari sini, sinyal akan masuk dari depan sini dan akan terperangkap ke sini dan dia akan beresonansi. Kalau ukurannya benar dia resonansi pada 2,4 GHz. Jadi semua dihitung. Tapi yang saya kasih tahu udah ukuran hasil jadinya hitungannya aja supaya nggak usah pusing kepala. Semakin panjang aluminiumnya semakin bagus sinyalnya sebetulnya. Tapi perhatiin di sini ada daerah yang tidak dikasih aluminium. Kenapa tidak dikasih aluminium? Soalnya peralon yang ini yang saya pegang ini dirancang khusus buat dipasang wajan penggorengan. Ya. Lagi-lagi ke dapur. Sudah-sudah dapur. Di dapur banyak alat-alat yang bagus seperti teflon. Teflon apa tadi deh? Lupa namanya tadi. Tupperware. Terus satu lagi adalah penggorengan. Teman kalau mau beli juga murah sih penggorengan yang ukuran 35 cm ini diameter 35 cm sekitar Rp35.000 saja saudara-saudara. Jadi nanti ke pasar aja nggak apa-apa. Bawa duit 50.000 atau 35.000, 50.000 lah buat bayar parkir 1.000-2.000 perak kan gila masa parkir gratis. Nah udah gitu ini dipasang di sini. Jadi selesai. Ini namanya antena wajan bolik. Aslinya parabolik, dirubah paranya diganti jadi wajan bolik. Yang menemukan antena wajan bolik orang Indonesia. Bule nggak bisa mikir kayak gitu. Soalnya bule kalau canggih mikirannya yang pakai wajan cuma bangsa Indonesia yang kagak punya duit tapi otaknya muter semua pinter-pinter. Jadi kita bikin antena wajan bolik seperti ini aja ya bentuknya. Ini harusnya ada dop peralonnya dulu saya taruh sini. Hilang kemana nggak tahu. Terus dipasangin dop peralon, terus di screw pakai screw, udah jadi kayak gini. Ini wajan boliknya. Ini bisa kita taruh di atas. Kalau pakai antena wajan bolik ini, jarak tembaknya sekitar 4 km bisa dapat, 3-4 km dapat. Jadi dari pusatnya pakai antena seperti ini ke antena wajan itu sekitar 4 km. Nyambung semuanya itu. Jadi satu kecamatan nyambung ini kalau udah 4 km. Kalau di Jakarta satu kecamatan. Kalau di Papua cuma 1,5 RT kali. 4 km. Jadi ya beda lah. Jakarta emang terlalu kecil, kalau Papua besar banget. Jadi ya beda ukurannya. Beres ya? Jadi ini wajan bolik. Jarak 4 km bisa nembak ke sebelah sini. Nah sekarang ceritanya gini. Kalau itu di Jakarta, ini di Jakarta, di kota-kota besar di Indonesia aman, bisa kita operasikan dengan konfigurasi seperti ini. Tapi bayangkan kalau kita harus instalasi ini di Papua atau di Ambon, di daerah yang susah, gitu ya. Misalnya di Ambon ya Kepulauan Maluku lah, Kepulauan Maluku, Ambon, Ternate apa segala macam. Pulau-pulau di sana itu sebetulnya gunung. Dari dasar laut gunung muncul ke atas. Konsekuensinya di atas tuh batu-batuan biasanya. Atas batu-batuan, di atas biasanya tidak ada manusia. Adanya burung. Jadi burung nggak butuh internet, yang butuh internet manusia. Yang masalah manusia yang butuh internet tinggalnya tidak mungkin di atas gunung di Ambon atau gunung di Ternate. Biasanya manusia akan tinggal di pinggiran, di pantai. Listrik juga adanya di tempat manusia itu tinggal. Jadi karena manusia tidak tinggal di atas gunung, listriknya ada di pinggir pantai. Nah, kita punya masalah. Si antena-antena yang seperti ini antena ini, si access point ini, biasanya kita taruh di pusat. Pusatnya itu gunungnya. Pusing tuh. Naruh kayak gini di gunung kan pusing kepala nih. Listrik kagak ada, tower kagak ada, susah naik ke atas, jalan kagak ada, segala macam nggak ada. Jadi kepaksa kita pasangnya di bawah. Kalau kita pasang di bawah, jaraknya jadi pendek. Kalau kita pasang di atas, jaraknya jauh. Jadi
Kita ngembangin teknologi lagi yang lain, berubah. Teknologi berubah berdasarkan kebutuhan. Teknologi yang barusan kita pakai, ini pakai modenya namanya mode infrastruktur. Jadi rata-rata di Jakarta, di kota-kota besar semuanya pakai mode infrastruktur. Pakai access point, terus ada pelanggan, kira-kira kayak gitu. Di pulau-pulau, di pedalaman, di Papua segala macam, kalau kita pakai mode seperti itu susah. Jadi terpaksa kita harus pakai ganti mode. Mode operasinya jadi istilahnya kalau dalam bahasa tekniknya ad hoc. Atau dalam bahasa yang sederhananya kira-kira gini, semua komputer, semua akses point jadi pelanggan semua, nggak ada akses pointnya, semua jadi pelanggan semua, antar pelanggan nanti nge-relay satu sama lain, makanya ad hoc. Kalau biasanya kalau mode ad hoc yang normal, ada dua komputer, dua-duanya mode ad hoc bisa nyambung satu sama lain. Kalau pakai kabelan seperti ini, ibaratnya gini lah. Kalau pakai kabelan, itu dua komputer kita sambungin pakai kabelan ini. Kelihatan kabelnya, mudah-mudahan kelihatan. Dua komputer kita sambung pakai kabelan, dicolok, terus tanpa hub, itu ad hoc, gitu ya. Masalahnya ad hoc yang normal dirancang buat dua komputer nyambung aja, tidak bisa bikin buat jaringan komputer. Nah, supaya kita bisa bikin jaringan komputer, si laptop, si access point itu diganti sistem operasinya, ditambahin. Jadi selain kita rubah modenya jadi mode ad hoc, si laptop, si access point segala macam ditambahin aplikasi namanya OLSR, Optimize Link State Routing, itu bahasa ininya, tapi singkatnya OLSR. Bisa diambil di olsr.org, terutama buat laptop. Ini berlaku buat Windows sama Linux sama aja ya, bisa dua-duanya. Ya dalam hal ini Windows bisa juga dipakai ternyata. Walaupun saya lebih suka pakai Linux karena nggak ada virusnya dan kita tidak membayar apa-apa. Si router perlu diganti sistem operasinya. Nah ini gila nih, ganti sistem operasi ini. Kita ganti pakai OpenWRT, sistem operasinya OpenWRT. Kita ganti, kita compile dulu, ditambahin waktu compile, ditambahin OLSR dalamnya, ini berubah. Teknologi OLSR ini sebenarnya teknologi yang dipakai di tentara Amerika Serikat pada saat perang gurun pasir. Jadi waktu perang gurun pasir, semua kendaraan militer Amerika itu jadi relay satu sama lain, saling relay. Oke, sekarang saya udah nembak berapa manusia di Irak udah mati, berapa sisa peluru segala macam tuh relay semuanya. Posisi saya ada di mana, semua di relay. Bayangkan kalau kendaraannya lagi jalan, saling relay, satu kendaraan kena tembak, kena rudal, mati, hancur, orangnya mati, ininya juga mati, kebakar, kan mati langsung relaynya, dia akan otomatis pindah ke relay yang lain. Jadi teknik ad hoc ini dipakai di militer sebenarnya awal-awalnya. Tapi sebagai bangsa yang cinta damai, kita pakai buat memberdayakan orang yang nggak punya duit di Ternate, di Ambon yang kondisi infrastrukturnya jelek. Itu. Jadi sekali lagi saya ulang ya, sistem operasinya diganti, pakai OpenWRT, di dalamnya kasih OLSR, nanti bisa nge-relay satu sama lain. Kira-kira kayak gitu. Jadi itu kira-kira yang teknik-teknik yang dikembangkan sampai terakhirnya kita ngembangin yang pakai ad hoc ini. Bahasa kerennya adalah wireless mesh. Oke, sekarang pertanyaannya. Ada berapa pertanyaan yang masuk di situ? Bisa dibaca Bapak Rino? Belum ada. Nggak ada pertanyaan yang masuk? Belum ada. Serius? Betul. Itu apa itu? Ini minta login? Bukan, minta rekamannya diupload. Oh, banyak minta rekaman diupload? Ya. Oke, buat rekan-rekan yang pengen minta rekamannya diupload, insya Allah akan diupload oleh teman-teman dari Surya University ini ke YouTube ya. YouTube, tolong nanti URL-nya kasih tahu ke saya biar saya bisa broadcast ini. Oke, sekarang saya coba baca-baca di sini. Ini juga belum diupdate. Ya, belum ada pertanyaan. Kita punya waktu berapa menit lagi? 15 menit lagi. 15 menit lagi. Oke, tadinya saya bikin 15 menit buat tanya jawab. Kalau nggak dari sini aja, ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan. Ya, Bapak Rino yang nanya. Untuk sekarang kan teknologi internet makin canggih dan semakin murah artinya. Nah, apakah peralatan-peralatan ini masih applicable untuk sekitar 5 tahun atau 10 tahun yang akan datang? Ya. Khususnya untuk di daerah-daerah gitu. Nah, nggak usah jauh-jauh lah. Ini teknologi yang ini saya pakai hampir 10 tahun yang lalu, hampir 15 sih, 10 tahun lebih yang lalu. Kalau saya bawa ke daerah masih jalan sampai hari ini. Jadi no problem. Cuma ya memang terus terang dulu ya, bukan rahasia dulu ya. Kalau saya pakai yang ini
kecepatannya maksimum kan sekitar 54 Mbps. Ya. Yang ini yang lebih baru, kecepatannya sekitar 300 Mbps. Yang ini kecepatannya 11 Mbps. Ya nggak apa-apa lah. Di daerah kalau 11 Mbps buat Facebookan masih lumayan lah. Tapi buat nonton film pakai yang ini lebih enak nonton film. Pakai ini lebih enak nonton film. Kira-kira kayak gitu. Bedanya itu aja. Yang satu buat chattingan sama Facebook, yang kesini bisa nonton film, streaming gitu. Ya, ada lagi pertanyaan? Kagak ada, stres lah datang deh. Besok bangun malam. Oke, coba lihat di sini ya. Ada pertanyaan nggak? Wosh, banyak rupanya. Meski masih sering putus, biasanya barang. Waduh, ada komentar dari Erkus namanya. Saya baca ya twitternya. Meski masih sering putus koneksinya. Ya, mohon maaf. Kita dalam masa percobaan. Ini uji coba sebetulnya semua. Webinar pagi ini bareng Ono Webpurbo di Twitter menjadi wadah baru untuk sharing knowledge daerah, saudara. Ya, jangan khawatir saudara-saudara. Webinar ini akan dilakukan setiap minggu dengan topik yang bukan hari Minggu, benar salah. Setiap hari Sabtu pagi jam 7. Moga-moga operatornya datang tepat waktu. Gitu. Jadi jangan khawatir, minggu depan teman-teman semua bisa ikut lagi. Mudah-mudahan nanti pesertanya bisa tidak dibatasi. Sekarang kita punya masalah dengan venue. Ini kali ini seminar paling banyak yang gitu. Oh gitu. Ini seminar sudah dilakukan 5 kali ya, sama hari ini berapa? 5 ya? 4. Oh 4 kali. Dan hari ini adalah rekor paling banyak dan banyak yang ditolak. Karena sistemnya nggak muat. Kasihan deh. Tapi jangan khawatir, kita akan taruh ini semua di YouTube, jadi teman-teman semua bisa tetap nonton di YouTube. Ini ada komentar lagi, streaming Kang Ono Webpurbo kabur gambarnya kayaknya antenanya goyang-goyang. Oh bukan, antena goyang mah tetap aja, ini mah harusnya gambar. Enggak, ini terus terang dulu minta maaf. Ini lightning cahayanya kurang terang karena emang ini daerah sini biasa dipakai buat nonton yang enggak, jadi ya kita redupkan dulu cahayanya. Oke. Pengalaman menarik. Wah, ini keren nih, Erkus. Pengalaman menarik nih. Pagi ikut web seminarnya Kang Ono sambil masih pakai sarungan ditemani kopi dan ketan. Jadi ini hanya terjadi di Republik Surya University yang tidak bisa seminar dengan kopi dan ketan dengan sarung. Ya, Anda beruntung bisa pakai sarung, gua nggak bisa pakai sarung, ini yang ngomong di sini enak aja loh. Oke. Wah, ini nggak ada hubungannya. Waduh kasihan. Ini namanya ECK Zero. Waduh Pak Ono lagi ada seminar, ini warnanya mati nih. Aduh. Ya jangan khawatir, Anda bisa nonton nanti di YouTube. Nih, apalagi nih. Udah semangat pagi ini dengan moderator salah, ini pembicara narasumber bukan moderator. Waduh, saya ketinggalan. Udah, ya sementara masih banyak sih pusing bacanya. Oke, sekarang saya tambahin sedikit. Sekarang punya waktu berapa? 10 menit ya. Nah, belum lihat. Ada yang belum lihat? Oh, dia udah lihat. Raspberry Pi. Oke, saudara-saudara. Kalau kita bikin internet murah, yang akan masalah jadi komputernya. Gimana caranya supaya komputernya juga murah? Tadi internet sudah bisa Rp1.000 atau Rp2.000 atau Rp5.000 sebulan. Sekarang masalah di komputernya. Supaya komputernya bisa murah, pakai komputer kecil seperti ini. Namanya Raspberry Pi. Nggak bisa di zoom ya, kecil bisa dideketin aja, bisa dideketin soft gitu. Itu kelihatan tuh. Ya Raspberry Pi. Nah, stop dulu. Itu, nah di muka itu, yang sebelah kiri itu colokan LAN. Oke. Yang sebelah kanannya di tengah itu ada colokan USB 2 biji. Apa? Deketin aja. Muka gua nggak usah dilihat lah. Apain lah muka Ono dikasih lihat. Ini ada colokan USB 2 biji. Oke, kita putar dikit. Kita lihat sudut yang lain. Nah ini colokan videonya. Dia punya pilihan, colokan videonya dia punya pilihan untuk nyambung ke HDMI. Oke, HDMI di televisi.
Ya, cuman masalahnya TV yang punya HDMI TV mahal semua kan. Nah, kalau kita lihat di sudut satunya lagi, di sebelahnya, balik lagi satu lagi. Ya, sip. Nah, ini colokan video yang satunya lagi. Ini adalah colokan video TV yang warna kuning itu tuh. Jadi kita bisa colok juga video TV yang warna kuning ke satunya lagi. Jadi kalau kita bisa beli TV yang bekas, misalnya 200.000, ya udah, ini harganya murah banget nih. Oke, kita lihat lagi balik ujung satu lagi yang belum keluar, satu lagi, sip. Nah, ini ujung yang sini itu ada yang panjang, ada yang warna hitam panjang, itu micro SD masuk situ. Jadi sistem operasinya ada di bukan micro SD, SD card. Jadi sistem operasinya di SD card kita masukin situ, tergantung berapa besar yang kita masukin. Saya biasanya pakai SD card sekitar 4 GB. Udah, sebelahnya ada yang kecil colokan. Itu colokan USB, itu power supply. Pakai power supply-nya handphone. Jadi handphone sekarang dipakai buat komputer. Gitu, sip. Nah, sekarang ceritanya. Ini makhluk ini namanya Raspberry Pi. Tulisannya RASP, Raspberry, BERRY, Pi.org, raspberrypi.org. Ini makhluknya, raspberrypi.org, gitu ya. Kalau cari di internet, kalau bisa beli, kalau kita orang Inggris duluan bukan ya, nggak apa-apa lah. Misalnya kita orang Inggris, ini harganya cuma $35 atau dalam bahasa Indonesianya 350.000 rupiah saja bahasa Indonesianya. Cuman kalau kita bukan orang Inggris, kepaksa perlu ongkos kirim dari sana ke sini, dan sialnya kita perlu bayar bea cukai, kecuali kita tahu caranya supaya nggak bayar bea cukai. Jadi kalau udah sampai sini dengan bayar bea cukai dengan ongkos kirim, itu jatuhnya sekitar 560.000. Ya, agak mahal sedikit. Tapi sebenarnya ini bukan buatan Inggris, buatannya Cina. Tapi dari Cina nggak dijual langsung, dijualnya lewat Inggris semua. Pinternya orang Inggris saja, ngadalin orang Cina, terus ngadalin orang Indonesia juga. Jadi kalau orang Indonesia pintar, beli langsung ke Cina, apa yang ke Inggris kan? Ongkos lebih mahal, semua lebih mahal. Ya, tapi ya nasib lah. Ini Raspberry Pi. Ini ada SD card-nya di sini, sistem operasi ada di situ. Jadi nanti masuk ke situsnya raspberrypi.org. Di situ disiapin sistem operasinya, kita bisa download. Kita bisa masukin sistem operasinya di situ. Jadi kalau pakai Linux, pakai perintah if sama dengan file image-nya Raspberry Pi, of sama dengan SD card-nya, colok ya selesai. Nah, kerennya karena ini murah, banyak sekali orang yang mengembangkan aplikasi di sini. Ada Pupi Linux juga ada. Teman-teman Indonesia bikin Blankon khusus buat ini. Nggak tahu kan? Masih nggak tahu pada Blankon khusus buat ini. Konsekuensinya kalau kita pakai Pupi Linux dan Blankon, dia sudah ada Office, sudah ada browser internet, pokoknya yang biasa lah, kayak komputer biasa aja. Tapi keren. Ini komputer harganya 500.000, tambahin monitor bekas harganya 200.000, tambahin mouse sama keyboard USB, total 50 ribuan, ya total nggak sampai sejuta lah, 700.000 lebih lah, 700.000 masih lebih ya kali. Jadi bangsanya 800 sampai 900, nggak sampai sejuta sudah jadi satu komputer. Sejuta. Harga handphone hari ini sejuta. Jadi mending jual aja handphonenya, kita punya komputer satu. Walaupun monitornya televisi. Jadi lumayan lah komputer daripada handphone. Ya tapi handphone bisa handphone ya. Yang enggak bisa handphone. Oke. Jadi ini Raspberry Pi. Nah, saya di rumah nggak pakai buat kalau komputernya ada banyak ya di rumah ya. Oh, kurang ajar. Saya ganti dong ininya. Kalau kita pakai raspberrypi.org, ada sistem operasi namanya Raspbian. Raspbian tuh keren banget. Jadi kalau kita masuk dalam Raspbian, ini kita isi Raspbian, dalamnya ada aplikasi namanya Scratch. Scratch itu dipakai buat belajar pemrograman anak SD. Jadi ini yang ngerancang adalah orang-orang dari Cambridge University di Inggris, dirancang supaya anak SD bisa belajar program, supaya anak Inggris kecil-kecil sudah jadi hacker. Gitu, maksudnya emang gitu. Mereka melihat sekali bahwa mereka kekurangan hacker. Jadi sejak kecil dididik jadi hacker. Caranya dikasih komputer bodoh kayak gini, nggak bodoh, pintar juga sih. Komputer kecil murah kayak gini, jadi mereka bisa jadi hacker sejak muda. Gitu, keren kan? Cuma tetap aja, ya
Ya saya kan udah dewasa, nggak mungkin dong belajar Scratch kayak anak SD di Inggris kan. Scratch tuh keren banget sih. Jadi kita belajar pemrogramannya pakai grafik, pakai gambar gitu. Jadi anak SD bisa. Ya kalau saya kan udah males lah belajar pemrograman kayak gitu. Jadi saya pakai ini diganti sistem operasinya lagi. Tadi kan ada Puppy Linux, ada Ubuntu, ada Raspbian. Saya ganti pakai OpenELEC. Open jelek, enggak lah. Elec-nya bukan elec jelek ya. Elec ELEC. Nah, pakai OpenELEC kita bisa pakai ini buat membuat televisi kita jadi smart TV. Gitu. Jadi di dalamnya kita bisa nonton film apa segala macam ke router yang ini. Jadi tadi routernya kan kita ganti pakai harddisk dalamnya, dia jadi media server, bisa streaming. Jadi ini makhluk ini bisa menjadikan televisi kita smart TV. Dia akan ngomong ke router ini, tolong puterin film yang ini, tolong puterin film ini. Di rumah saya kebetulan ada 3 televisi, tiga-tiganya dipasang kayak ginian, tapi lain-lain ya, bukan Raspberry Pi. Ada lagi yang dari Speed Up, terus ada lagi dari apc.io, dipasangin, semuanya jadi smart TV. Jadi 3 TV itu smart TV semua, walaupun harganya cuma 2 juta TV-nya. Smart TV yang normal harganya 20 juta rupiah. Jadi kita bisa bikin smart TV 2 juta perak. Nggak usah beli LG Samsung yang mahal-mahal itu, pakai barang bekas saja, TV bekas-bekas bisa jadi smart TV pakai kayak gini ya. Gitu. Akibatnya apa? VCD player, DVD player buang jauh-jauh semua. Jadi kita tidak lagi pakai VCD player, DVD player buang jauh-jauh semua. Sekarang televisi satu RT 1 RW cukup pakai kabelan kayak gini sama wireless kayak gini, kita bisa nonton TV. TV-nya kebetulan kalau di rumah saya ada habis 1 tera isinya video macam-macam. Tadi yang saya sebut ya, ada National Geographic, ada Discovery Channel, ada History Channel segala macam. Kita bisa nonton dengan mudah lewat jaringan. Jadi kita bisa bikin bukan TV berbayar. Jadi TV tidak berbayar, silakan pilih filmnya masing-masing gitu. Keren kan? Oh, keren banget gitu. Dan sekarang waktu sudah menunjukkan pukul 8 pagi kurang. Oke, sip, beres semua. Apakah tidak ada pertanyaan sebentar Pak? Saya cek dulu. Kita cek terakhir. Buat teman-teman yang lain, karena kita akan selesai. Untuk selanjutnya kalau ada apa-apa silahkan kirim email ke ono@indo.net.id atau Facebook. Saya ulang ya, email onno@indo.net.id atau pakai Facebook ke onno.w.purbo ono.w.purbo atau pakai Twitter Ono W Purbo, nyambung semuanya. Oke. Tidak ada pertanyaan? Kebanyakan mengeluh tentang kurang jelasnya suara dan patah-patahnya video. Mungkin ya, ini adalah kesempatan kita baru uji coba. Ini keempat kalinya kita uji coba. Mudah-mudahan kesempatan lain akan jauh lebih bagus lagi, karena kita akan melakukannya di studio TV swasta kali. Tapi terima kasih banyak atas partisipasi teman-teman dalam acara web seminar hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jangan lupa berterima kasih pada Surya University yang sudah menyelenggarakan fasilitas ini. Terima kasih banyak. Selamat siang. Selamat pagi.